Tutorial cara servis karburator untuk motor Mega Pro monoshock. Langsung saja kita buka bodinya menggunakan obeng PH3, ada baut 3 biji. Kemudian koper karburator kita buka menggunakan obeng plus. Kemudian tali gas kita buka menggunakan kunci 10 pas, kita lepas. Kemudian kleman kita lepas depan belakang menggunakan obeng plus. Setelah itu baru kita lepas. Nah, sebelumnya kita tutup dulu untuk tangki bensinnya ya. Kemudian kita cabut untuk sensor TPS-nya. Kemudian kita baru bisa langsung buka untuk karburatornya. Selang ventilasi kita lepas, kemudian kita buka kabel cuk ya menggunakan kunci 14 seperti ini teman-teman sampai lepas ya. Nah, setelah lepas seperti ini udah ya, tinggal kita proses pembersihan. Kita buka untuk karet vakumnya ya menggunakan obeng plus baut 2 biji, kemudian kita lepas. Nah, ini pisahkan dulu, jangan dicuci menggunakan cleaner ataupun bensin. Kemudian kita buka baut tampungan karter bensin menggunakan obeng plus, kemudian kita lepas untuk pengunci pelampung bensin. Kemudian kita buka untuk main jetnya menggunakan obeng min, kemudian pilot jetnya menggunakan obeng min. Kita lepas semua ya. Untuk semua komponennya wajib kita lepas ya untuk di sistem karburator vakum. Untuk setelan anginnya kita lepas juga ya teman-teman. Kemudian pernya juga kita lepas. Nah, di sini untuk pernya tidak ada ring dan o-ring ya, mungkin udah hilang. Kemudian kita buka ya untuk cuknya nih, kita buka menggunakan obeng plus supaya apa? Supaya lebih bersih karena di sini banyak lubang-lubangnya ya. Kemudian untuk karetnya kita pisahkan ya, jangan sampai direndam pakai bensin. Kemudian kita buka membran ya ataupun diafragmanya ya menggunakan obeng plus. Nah, seperti ini kita lepas supaya lebih apa? Lebih bersih ya teman-teman. Ada per, kemudian di sini ada membran ya, kemudian ada o-ring, kemudian kita lepas selang-selangnya. Kemudian karetnya kita pisah-pisahkan dulu ya, supaya enggak mekar. Kemudian kita basuh dulu menggunakan bensin sebelum kita semprot menggunakan cleaner. Nah, bisa kita lihat sendiri itu kotorannya udah banyak banget ya. Ini teman-teman, ini adalah karat ya teman-teman. Oke, kemudian kita basuh menggunakan bensin seperti ini. Kemudian kita semprot-semprot bagian lubangnya ya, semua lubang-lubangnya kita semprot seperti ini teman-teman. Pilot jet, main jet, lubang bensin, kemudian dari membrannya juga tuh lubang-lubang membran di atas vakum, kemudian setelan angin di intake-nya, pokoknya semuanya untuk bagian lubang-lubangnya kita semprot menggunakan karbu cleaner ya teman-teman supaya lebih bersih. Nah, teman-teman juga bisa lihat sendiri setelah saya semprot itu kotorannya pada keluar ya dari jalur-jalur lubangnya itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian setelah itu saya kumbah lagi ya, saya cuci lagi, tapi untuk luarannya saja menggunakan koas juga, koas dan bensin ya teman-teman, supaya apa? Supaya luarannya juga bersih, kemudian dalamannya juga bersih ya teman-teman. Nah, setelah luarannya kemudian saya ganti lagi bakinya, kemudian proses penyemprotan sambil kita semprot menggunakan karbu cleaner, sambil kita semprot menggunakan kompresor supaya lebih bersih. Nah, seperti itu teman-teman caranya ya. Nah, ini udah bersih ya teman-teman. Nah, untuk main jet, pilot jetnya jangan sampai tersumbat ya teman-teman. Kita semprot menggunakan karbu cleaner. Kalau di toong menggunakan panon mata ya, itu ada lubang kecil. Nah, itu jangan sampai tersumbat. Kalau tersumbat itu akan menyebabkan BBM terlalu irit dan nembak-nembak. Oke, kita proses pemasangan. Kita pasang main jetnya menggunakan obeng min, kencangkan secukupnya aja. Kemudian pilot jetnya juga kita pasangkan ya teman-teman. Nah, ini udah oke ya, nggak ada yang tersumbat, lubang-lubangnya udah oke. Oke, kita kencangkan secukupnya. Kemudian kita semprot lagi. Kemudian kita proses pemasangan setelan angin ya, ada per, cuman ini nggak ada karet dan ringnya ya, tapi nggak apa-apa ya, nggak bakalan bocor ini. Oke, kita kencangkan dulu aja. Kemudian kita pasang pelampung bensin dan babaling-bingan kita pasangkan ya. Kemudian pasangkan pennya, penguncinya. Nah, ini masih oke ya, belum banjir, jadi nggak perlu di setel-setel. Kita pasang o-ring seperti ini. Kemudian kita pasangkan ulang. Kemudian kita kasih baut, dan untuk bautnya jangan sampai tertukar ya teman-teman, harus ingat panjang pendeknya. Oke, kemudian kita kencangkan ya teman-teman. Oke, setelah kencang tinggal kita pasang bagian sistem cuk ya. Nah, di sini karet kita pasang, kemudian kita pasangkan langsung ke posisinya semula, baru kita proses pengencangan. Oke, setelah kencang tinggal kita proses pemasangan membran. Untuk membran kita lap saja. Kemudian ada o-ring ya, kecil tuh o-ring kita pasang, harus pas. Kemudian kita pasang membran.
harus pas ya teman-teman, jadi posisinya harus benar, yang ada tonjolannya itu menghadap ke dalam ya, dalam. Kemudian kita pasang per dan tutupnya sambil kita tekan, hati-hati jangan sampai nyengsol. Kemudian kita kencangkan, bautnya jangan sampai tertukar juga ya teman-teman. Oke, kita proses pengencangan, dua-duanya kita kencangkan. Setelah kencang, kita proses pemasangan bagian vakum ya, karet vakum dan skepnya. Gak perlu disemprot pakai bensin tuh, cukup dilap-lap aja. Kemudian kita proses pemasangan ya. Nah ini karetnya bagus, belum ada yang robek. Pokoknya ini karet vakumnya masih bagus ya teman-teman. Kita rapikan untuk bagian pinggir-pinggirnya, pasang per, kemudian tutupnya. Kemudian kita pasang bagian ada bracket. Kemudian kita pasang bautnya, dua-duanya langsung kita kencangin. Nah setelah kencang baru kita tes ya, kita semprot menggunakan kompresor. Vakumnya naik nggak tuh? Naik ya, lancar, naik sempurna, berarti ini udah oke, tinggal proses pemasangan saja. Oke, kita pasangkan dulu untuk selang cuknya. Selang cuk udah saya bersihkan, tinggal kita kencengin aja. Filter udara juga udah saya semprot duluan. Kemudian selang ventilasi kita pasang, kemudian kita pasangkan lagi karburatornya, masukkan dulu yang belakang. Oke, setelah masuk baru kita masukkan selang yang menuju filter. Kita congkel menggunakan obeng min, hati-hati jangan sampai robek, hati-hati pokoknya. Kemudian kita pas-paskan dulu ya, kemudian kita kencangkan kleman depan dan belakang, dua-duanya kita kencangkan, jangan sampai lupa pengencangan. Kemudian kita pasang lagi tali gasnya sambil kita setel ya. Oke, ini udah oke, udah balik, nggak seret, nggak apa, dan ini pun cetrek-cetrek, udah bagus ya teman-teman. Oke, kemudian kita pasang selang pembuangan bensin yang menuju ke bawah, kemudian koper karbu kita pasang juga, kemudian sensor TPS kita pasang, kemudian selang bensin kita pasang dan tangkinya buka ya. Kemudian untuk businya kita ganti dengan yang baru. Oke, kita kencangkan, kita pasang, kemudian olinya juga diganti dengan yang baru ya teman-teman. Oke, semuanya udah baru, berarti tinggal enaknya saja ini. Oke, kemudian kita engkol-engkol dulu lah kurang lebih 5 kali. Kemudian kita coba hidupkan ya teman-teman. Nah, kita hidupkan, kita proses penyetelan ya, penyetelan, setelan angin, kemudian langsam. Jadi jangan sampai keporosan, jangan sampai keiritan. Kita cari yang pas dan yang enak ya teman-teman. Kita setel di bagian sebelah kiri nih, kita setel untuk setelan anginnya, bisa kita masukin dulu ke dalam. Kita cari yang enaknya ya teman-teman. Kita masuk ke dalam, perlahan kita putar keluar. Nah di sini untuk pasnya itu untuk Mega Pro Monoshock di 5 putaran keluar ya. 5 putarnya 180 derajat, bukan 360 derajat ya. Putaran keluar, tapi tiap motor itu beda-beda karakter, tinggal teman-teman setel aja. Semakin keluar maka si BBM akan semakin irit ya, karena banyak udara yang masuk. Kalau misalkan semakin kencang maka si udara yang masuk itu semakin kecil, yang banyak masuknya itu bahan bakarnya. Oke, kemudian langsamnya juga kita setel, semuanya kita setel, kemudian geber-geber, cari enaknya ya teman-teman. Dan mungkin sebagian teman-teman juga sudah bisa lah cara penyetelan untuk karburator ya teman-teman. Nah ini menurut saya ini udah mau enak nih, tinggal kita setel langsamnya aja, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu besar ngegerung, kalau terlalu kecil nanti motornya suka mati-matian ya teman-teman. Oke, nah setelah dirasa pas, oke seperti ini teman-teman, ini udah enak ya. Untuk penyetelan ini nggak bakalan, pokoknya nggak bakalan beresiko, teman-teman juga pasti bisa ya. Kalau boros nanti berebat, kalau irit nanti nembak-nembak. Jadi seperti itu harus pas untuk putaran setelan ininya. Oke, ini menurut saya udah oke nih teman-teman, ini udah digeber-geber pun ini udah oke dan nggak ada nembak-nembak, karena sebelumnya ini motor nembak-nembak ya akibat main jet, pilot jetnya itu kesumbat oleh karat yang tadi kita bersihkan. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat.